Sebelum masuk ke alur ceritanya, saya jelaskan dulu sedikit mengenai latar belakang seseorang yang akan diceritakan petualangannya di film ini, yaitu Heinrich Harrer. Heinrich adalah pria berkebangsaan Austria yang memiliki hobi menaklukkan gunung-gunung ekstrim di dunia. Karena pada masa itu seseorang yang mampu menaklukkan gunung ekstrim dan membuka jalur pendakian, maka orang itu akan segera tercatat dalam sejarah dan membuat bangsanya menjadi terkenal. Dan untuk mendukung hobinya, Heinrich sangat totalitas dirinya mempelajari ilmu geografi dan juga ilmu bahasa sebagai bekal perjalanannya. Selain itu, Heinrich juga mempersiapkan fisiknya sebaik mungkin hingga dirinya tercatat sebagai salah satu atlet profesional di Austria. Bahkan pada tahun 1938, Heinrich juga merupakan orang pertama yang berhasil menaklukkan sisi utara Gunung Eiger bersama 3 rekannya. Padahal sisi utara Eiger dikenal sangat berbahaya dan sulit ditaklukkan, bahkan dijuluki sebagai dinding pembunuh karena sudah banyak memakan korban. Dan di tahun itu pula Heinrich bertemu dengan pemimpin Jerman yaitu Adolf Hitler untuk membicarakan ekspedisi selanjutnya. Karena pada tahun itu Austria dan Jerman sudah menjalin kerjasama untuk menghadapi Perang Dunia Kedua. Dan karena Jerman ingin terlihat dunia sebagai negara yang superpower di bidang apapun, Jerman akhirnya mengutus beberapa pendaki terbaiknya termasuk Heinrich untuk membuka jalur pendakian di puncak Nanga Parbat, yaitu salah satu puncak ekstrim di pegunungan Himalaya. Dan dari sinilah petualangan Heinrich yang panjang pun dimulai. Setahun setelah pertemuannya dengan Hitler, tepatnya bulan Januari tahun 1939, Heinrich pun memulai perjalanan ekspedisinya untuk menaklukkan puncak Nanga Parbat. Akan tetapi Ingrid, istrinya Heinrich yang saat itu sedang hamil 6 bulan, seakan tidak rela melepas kepergian suaminya, sehingga dirinya terus memohon pada Heinrich untuk menunda keberangkatannya sampai dirinya melahirkan. Namun karena ambisinya, Heinrich tidak peduli dengan kata-kata Ingrid dan tetap pergi dengan janji kalau dirinya akan kembali dalam waktu 4 bulan. Saat sampai di stasiun, Heinrich pun bertemu dengan Peter, dan ketika tahu kalau Peter yang akan menjadi pemimpin ekspedisi, wajah Heinrich pun berubah sangat suram. Kemudian saat itu Heinrich pun mendapat pesan dari Hitler bahwa Heinrich harus mengibarkan bendera Nazi saat dirinya sampai di puncak Nanga Parbat nanti. Thank you. Sebelum memasuki kereta, Heinrich pun berpamitan pada istrinya dan juga meminta pada sahabatnya yang bernama Horst untuk menjaga Ingrid sampai dirinya kembali. Perjalanan Heinrich untuk mencapai puncak Nanga Parbat tidaklah mudah karena dirinya harus menempuh perjalanan sejauh 5.000 mil untuk sampai ke India. Dan dari India, Heinrich akan langsung pergi menuju ke pegunungan Himalaya. Saat itu rombongan Heinrich adalah rombongan kedua yang diutus oleh Hitler, karena sebelumnya Hitler telah mengutus 11 pendaki namun semuanya tewas karena badai dan longsoran salju. Dan sejak tewasnya 11 pendaki itu, puncak Nanga Parbat menjadi obsesi nasional dan menjadi sebuah kehormatan bagi semua negara yang bisa menaklukkannya. Pada tanggal 23 Juli 1939, rombongan Heinrich sudah berada di camp 4 pegunungan Himalaya dengan ketinggian 22.000 kaki. Dan perjalanan itu tidaklah mudah karena para pendaki harus melewati tebing es yang sangat curam. Di momen itu fokus Heinrich mulai berkurang karena dirinya tiba-tiba teringat pada Ingrid dan anaknya yang saat itu sudah berusia 1 bulan. Dan karena kehilangan fokus, akhirnya Heinrich pun terpleset yang membuat kakinya terluka cukup parah. Selain tebing es, Nanga Parbat juga memiliki dinding batu yang harus para pendaki lewati, dan itu sempat membuat Peter hampir celaka. Namun untung saja meskipun kakinya terluka, Heinrich tetap berusaha keras memegang talinya. Just told me how bad that wound was. Though you put your life at risk, I saved it, so shut up. Please.
Setelah perjalanan yang panjang, tim ekspedisi kini telah sampai di Camp 5 pada tanggal 15 Agustus 1939. Malam itu angin bertiup sangat kencang dan di dalam tenda Heinrich kembali merasa sangat rindu pada istrinya. Dan kini Heinrich pun baru menyadari bahwa ekspedisi yang dirinya lakukan saat ini adalah sebuah kesalahan. I am beginning to think this whole expedition was a mistake. Keesokan harinya badai dan longsor salju telah membuat tim ekspedisi lain tewas. Dan karena cuaca yang buruk, Peter meminta pada rombongannya untuk segera kembali dan mengakhiri ekspedisi ini daripada nyawa mereka harus melayang. Namun Heinrich yang terlanjur menyesal menolak keputusan Peter dan meminta melanjutkan ekspedisi sampai ke Camp 6. Sementara Peter yang tidak ingin mengambil resiko tetap dengan keputusannya. Sehingga akhirnya Heinrich pun mau tidak mau ikut turun menyusul mereka. Di perjalanan Heinrich bertemu dengan seorang pendaki dari Tibet dan pendaki itu memberikan foto pemimpin Tibet yakni Dalai Lama ke-14 yang masih kecil. Karena menurut kepercayaan orang Tibet, foto Dalai Lama akan menyelamatkan seseorang dari mara bahaya. Di momen itu meski Heinrich tidak percaya, tetapi akhirnya dirinya menerima foto itu dan menyimpannya. Namun setibanya di bawah Heinrich tiba-tiba ditangkap oleh militer Inggris. Ternyata Peter dan rombongannya juga sudah ditangkap lebih dulu. Dan alasan militer Inggris menangkap mereka karena Jerman dan Austria adalah musuh bebuyutan Inggris di Perang Dunia Kedua. Sehingga kedatangan mereka di pegunungan Himalaya dianggap sedang memata-matai aktivitas militer Inggris di sana. Kemudian saat itu mereka pun dibawa ke Dehradun untuk dipenjara sebagai tahanan perang. Namun Heinrich yang merasa kalau ekspedisi ke Nanga Parbat tidak ada hubungannya dengan perang, dirinya pun mencoba melarikan diri, akan tetapi usahanya gagal, dirinya kembali tertangkap. 15 Oktober 1939, setelah 4 bulan menempuh perjalanan dari lereng Nanga Parbat, Heinrich dan rombongannya akhirnya sampai di kamp tahanan Dehradun, India. Dan pada Oktober 1940 atau setelah setahun di penjara, Heinrich tercatat telah mencoba kabur sebanyak 4 kali. Namun karena patroli di kamp Dehradun sangat ketat, percobaannya untuk kabur pun selalu gagal. Dan semua kegagalan itu Heinrich tuliskan ke dalam sebuah surat yang dirinya kirimkan untuk Ingrid, istrinya. Suatu pagi di penjara, tim ekspedisi Peter telah membuat rencana yang matang untuk kabur, akan tetapi karena di antara mereka tidak ada yang ahli geografi, Peter akhirnya mengajak Heinrich untuk bergabung. Namun karena rute perjalanan ke Jerman yang Peter buat tidak sesuai dengan rute yang Heinrich inginkan, Heinrich pun menolak untuk ikut. I prefer to travel on my own. Thanks for thinking of me. Suatu hari saat makan siang, Peter memberi kiriman surat dari Ingrid untuk Heinrich, dan Heinrich yang menerima surat itu merasa sangat bahagia. Namun kebahagiaan Heinrich seketika hilang karena ternyata di dalam amplop itu Ingrid mengirimkan lampiran surat cerai yang harus segera ditandatangani oleh Heinrich. Di dalam surat itu Ingrid menjelaskan kalau dirinya akan segera menikah dengan Horst, sahabat Heinrich, setelah lampiran cerai itu ditandatangani. Karena sekarang putra Heinrich yaitu diberi nama Rolf yang sudah berumur 2 tahun memanggil Horst dengan sebutan papa. Dan hal yang paling menyakitkan bagi Heinrich bahwa saat Rolf besar nanti, Ingrid akan memberitahu Rolf bahwa ayah yang asli yaitu Heinrich telah meninggal di Gunung Himalaya. Setelah membaca surat itu, Heinrich pun merasa frustasi dan semakin menyesal karena telah ikut dalam ekspedisi sialan ini sampai rela meninggalkan istri tercintanya. September 1942, saat itu Peter dan tim sudah siap untuk melarikan diri dari penjara. Dan Heinrich yang awalnya menolak untuk bergabung kini berubah pikiran dan memutuskan ikut rencana Peter. Dan rencananya adalah mereka akan menyamar sebagai orang India yang bekerja di penjara. Sementara Peter dan salah seorang rekannya akan menyamar sebagai petugas yang mengawal para pekerja itu. Open the gates.
Setelah berhasil melewati gerbang penjara, ternyata Henrik memutuskan untuk berpisah karena tujuan dirinya saat ini adalah Tibet. Sementara Peter dan rombongan mereka akan melanjutkan perjalanannya ke Cina. Berhari-hari Henrik berjalan kaki melewati hutan, menyeberangi sungai, dan tidur di gua. Dan untuk mengisi perutnya, Henrik sering mencuri sesajen di tempat-tempat orang India Utara beribadah. Dan pada suatu malam, entah bagaimana ceritanya, Peter tiba-tiba datang sendiri menemui Henrik, dan saat itu Henrik sedang keracunan sesajen. Kemudian Peter menjelaskan kalau saat ini semua rombongannya kembali tertangkap oleh tentara Inggris dan dibawa kembali ke kamp tahanan. I impose upon your generous nature and camp here tonight. Be my guest. Keesokan paginya seperti biasa Henrik dan Peter terlibat perdebatan untuk menentukan kemana mereka akan pergi. Bagi Henrik yang sudah muak dengan peperangan, tempat teraman selama Perang Dunia Kedua adalah Tibet. Karena Tibet adalah negeri tertinggi di dunia dan negara paling terisolasi dari negara luar sehingga tidak ada peperangan di sana. Sementara Peter ingin pergi ke Cina karena pada saat itu Jerman memiliki hubungan diplomatik yang baik dengan Cina. Namun sebagai ahli geografi, Henrik menjelaskan bahwa saat ini jarak tempuh ke Cina adalah 2000 km sementara jarak ke Tibet hanya 68 km. Mendengar penjelasan itu, Peter akhirnya menuruti keinginan Henrik untuk pergi ke Tibet. This is the highest country on earth and the most isolated. Setelah melewati pegunungan batu dan menghabiskan waktu selama 21 bulan, Henrik dan Peter akhirnya sampai di perbatasan barat Tibet. Namun saat mereka mencoba memasuki wilayah pemukiman Tibet, Henrik dan Peter dihadang oleh pemimpin wilayah itu yang bernama Garpon. Lalu Garpon pun langsung menyuruh Henrik dan Peter untuk pergi. Akan tetapi mereka yang telah menempuh perjalanan yang sangat jauh untuk sampai ke Tibet tetap nekat memasuki wilayah pemukiman warga dan menepak kuda Garpon. Sesampainya di desa, warga di sana menyambutnya dengan tepuk tangan yang artinya mereka sedang mengusir kekuatan setan yang datang ke desanya. Hal itu diketahui Henrik dan Peter karena saat di penjara mereka sempat belajar bahasa Tibet dan budayanya. Kemudian seorang pemuka agama di sana menjelaskan bahwa di Tibet negaranya dipimpin oleh seseorang yang diberi julukan Dalai Lama. Dan Dalai Lama bukan hanya memimpin pemerintahan Tibet, namun dirinya juga menjadi pemimpin agamanya. Dan dalam wasiatnya sebelum Dalai Lama ke-13 meninggal, beliau telah menegaskan bahwa bisa saja agama dan pemerintahan akan hancur dari serangan orang luar. Oleh karena itu Dalai Lama ke-13 menghimbau pada semua penduduk Tibet untuk saling bergotong royong menjaga Tibet dari orang asing. Dan itulah alasannya kenapa mereka melarang Henrik dan Peter masuk ke negaranya. Kemudian tidak berselang lama Garpon tiba-tiba datang membuat Henrik dan Peter sangat terpojok. Lalu Henrik pun beralasan kalau kedatangannya ke Tibet adalah untuk memberikan foto Dalai Lama ke-14 yang saat itu masih kecil. Dan karena hal itu Garpon menjadi bersikap baik pada mereka. Namun untuk menunaikan wasiat Dalai Lama ke-13, Garpon tetap meminta pada mereka berdua untuk pergi dari Tibet dengan terhormat. Bahkan karena hadiah foto Dalai Lama ke-14 dari Henrik, Garpon sampai mengutus 2 orang untuk mengantar Henrik dan Peter pergi dari Tibet ke perbatasan India yang jaraknya 40 km. Our guides have strict orders to escort us to the Indian border some 40 kilometers away. Beberapa hari kemudian mereka pun berhenti dahulu di sebuah pasar untuk membeli bekal, dan di sana Henrik menyuruh Peter untuk menukar jamnya dengan makanan karena mereka sudah tidak mempunyai makanan sama sekali. Kemudian karena Henrik dan Peter tidak ingin kembali ke India, mereka berdua akhirnya memutuskan untuk melarikan diri dari 2 pengawal Garpon dengan cara membodohi mereka. Karena jika mereka sampai ke India, maka militer Inggris akan kembali memasukkan mereka ke dalam penjara. Now, I will show you how German soldiers run. Look down. Sesampainya di suatu tempat, Peter merasa sangat emosi karena ternyata Henrik juga memiliki jam tangan, namun dirinya malah tidak menukarnya dengan makanan. Setelah cekcok, Peter yang merasa kecewa pun memutuskan untuk berjalan sendiri. Dan sebelum pergi, Peter mengatakan pantas saja Henrik selalu kesepian dalam hidupnya karena ternyata dirinya sangat egois sehingga tidak ada seorang pun yang nyaman bersamanya, termasuk Ingrid, istrinya. One day you are always alone. No one can stand your miserable company.
Mendengar itu, hati Henrik merasa tersentuh lalu pergi menyusul Peter dan meminta maaf atas semua keegoisannya. Setelah berhasil kabur dari dua pengawal garpun, Henrik dan Peter akhirnya menjadi gelandangan di pegunungan Tibet selama berbulan-bulan. Bahkan segala cuaca ekstrim pernah mereka rasakan selama berada di pegunungan, sehingga rambut, kumis, dan jenggot mereka panjang. There are so many things I've done which I regret. Get up. Peter, get up. Sampai pada suatu hari beberapa bandit gunung datang untuk merampok Henrik dan Peter. Namun karena kecerdasan Henrik, mereka berdua bisa kabur dengan mengendarai kuda milik para bandit itu. Dan saat kuda yang mereka tunggangi mati karena kelaparan, Henrik dan Peter pun menjadikan kuda itu sebagai santapan mereka. Hari-hari pun berlanjut hingga suatu ketika Henrik dan Peter melihat orang-orang Tibet yang sedang melakukan perjalanan spiritual. Karena merasa penasaran, Peter pun menanyakan tujuan akhir dari perjalanan mereka. Dan salah satu rombongan di sana menjelaskan kalau mereka sedang dalam perjalanan menuju kota suci yang bernama Lhasa, tempat di mana Dalai Lama tinggal. Mendengar penjelasan itu, Peter merasa sangat tertarik dengan kota Lhasa sehingga dirinya langsung berpura-pura sebagai tenaga medis yang akan bertugas di kota Lhasa. Only a few foreigners had penetrated its mystery because it is closed to all foreigners. Beberapa hari kemudian mereka berhasil melewati gerbang kota suci Lhasa tanpa mendapat kecurigaan. Dan hal pertama yang mereka cari di kota Lhasa adalah makanan. Namun karena mereka tidak memiliki uang, mereka berdua akhirnya mencuri makanan anjing di rumah seorang menteri pertahanan Tibet yang bernama Kungosarong. Melihat apa yang dilakukan Henrik dan Peter, Kungosarong tidak marah, yang ada dirinya malah merasa kasihan dan mengundang mereka berdua untuk makan siang bersama. Kemudian karena Henrik dan Peter adalah orang asing, maka Kungosarong pun pergi ke istana negara dan menemui Dalai Lama untuk meminta izin agar Peter dan Henrik diizinkan tinggal di rumahnya dengan alasan mereka berdua adalah orang yang sedang membutuhkan pertolongan. Namun jika pemerintah Tibet menolak dan mengembalikan mereka berdua ke India, maka militer Inggris akan kembali memasukkan mereka ke penjara. Mendengar penjelasan Kungosarong, Dalai Lama ke-14 yang saat itu masih berusia 14 tahun, dengan alasan kemanusiaan, dirinya pun akhirnya mengizinkan Kungosarong untuk menampung Henrik dan Peter di rumahnya. Setelah mendapat izin tinggal di Lhasa, Henrik dan Peter didatangi oleh seorang wanita bernama Pema Laki yang merupakan satu-satunya penjahit di kota Lhasa. Kemudian Pema pun menjelaskan kalau kedatangannya ke sini karena seorang sekretaris menteri bernama Ngawang Jigme telah memintanya membuatkan pakaian baru untuk Henrik dan Peter. I will have this handsome tweed jacket. Please, sir, take off your chuba. I would like to measure. This way, please. No moving, please. I'm so sorry. Sejak pertemuan itu, Henrik dan Peter terlihat sangat menyukai Pema sehingga mereka berdua sering datang ke rumah Pema hanya untuk bercerita tentang kehidupannya. Sementara Pema yang tahu kalau Henrik dan Peter adalah seorang pendaki malah mengatakan kalau mendaki gunung adalah sebuah kesenangan yang bodoh. Mendengar hal itu, lalu Henrik pun memperlihatkan penghargaan yang pernah dirinya raih seperti medali penaklukan sisi utara Gunung Eiger dan juga medali Olimpiade. Namun Pema yang melihat itu menjelaskan bahwa peradaban Eropa dan Tibet sangatlah berbeda, yang mana di Tibet orang yang bisa melepas egonya akan sangat dihargai. Sementara di Eropa orang yang berusaha keras untuk sampai tujuan akan sangat dihargai. Kemudian setelah pakaian mereka selesai dibuat, mereka memutuskan jalan-jalan keliling kota Lhasa dan di sana mereka juga sempat bertemu Ngawang Jigme, sehingga mereka pun mengucapkan terima kasih pada Ngawang Jigme atas hadiah yang telah diberikan. Dan suatu siang Ngawang Jigme sebagai sekretaris menteri dirinya diutus oleh pemerintah Tibet untuk datang ke kantor Chinese Mission dengan tujuan meminta pada pemerintah Cina untuk menghentikan bantuan pada biara-biara yang ada di Tibet. Karena bagi pemerintah Tibet hal itu akan berdampak buruk untuk Tibet jika Tibet terus menerima bantuan dari Cina.
Sementara itu Henrik sengaja merobek saku bajunya untuk membuat alasan agar dirinya bisa bertemu Pema. Namun sialnya saat itu Peter sudah terlebih dahulu berada di sana. Kemudian sebagai hadiah untuk Pema karena telah memperbaiki pakaiannya, Henrik dan Peter pun mengajak Pema ke pasar kota Lhasa untuk membelikan barang yang Pema inginkan. Dan di sana seorang penjual menawarkan Pema sebuah pisau pemotong daging dari barat. Namun ketika Henrik dan Peter melihat pisau itu, mereka pun tertawa karena ternyata yang dimaksud pisau pemotong daging oleh si penjual adalah sepatu ski. Dan setelah Henrik menjelaskan fungsi dari alat itu, Pema merasa sangat penasaran dan akhirnya dirinya pun membeli sepatu tersebut. Fool's pleasure, Pema. Kemudian karena Pema belum bisa menggunakan sepatu ski, Henrik pun sangat antusias untuk mengajari Pema. Bahkan dirinya beberapa kali memperlihatkan keahliannya dalam menggunakan sepatu ski. Namun nampaknya Pema kurang tertarik dengan Henrik, karena meski Henrik terus mengoceh mengajarinya, Pema malah lebih nyaman diajari oleh Peter, dan hal itu membuat Henrik terluka yang kedua kalinya oleh wanita. Lalu akhirnya Henrik pun mengajari biksu di sana untuk menggunakan sepatu ski. Di sisi lain Dalai Lama yang melihat hal itu melalui sebuah teropong, dirinya nampaknya sangat senang dengan apa yang sedang dilakukan oleh Henrik dan Peter. Beberapa tahun pun berlalu, tepatnya bulan Mei 1945 Henrik pergi ke rumah Peter yang saat itu sudah menikah dengan Pema. Ya, meskipun Henrik yang paling agresif untuk memikat Pema, namun Pema memilih Peter sebagai pasangan hidupnya. Dan setelah setahun lebih mereka tidak bertemu, Peter dan Pema pun menanyakan tentang kesibukan Henrik dan apakah sekarang Henrik sudah menemukan wanita yang disukainya. Henrik pun bercerita kalau saat ini dirinya diberi tugas oleh Ngawang Jigme untuk membuat peta kota Lhasa, dan karena hal itu dirinya sudah tidak tinggal di rumah Kungo Sarong. Sedangkan urusan wanita, sampai sekarang dirinya belum menemukan lagi wanita yang disukainya setelah kegagalannya dengan Ingrid dan juga Pema yang kalah bersaing dengan Peter. You must be very lonely and sad. Beberapa bulan kemudian saat Henrik sedang membuat peta, Ngawang Jigme tiba-tiba datang dan mengabarkan kalau saat ini Jerman telah menyerah dari peperangan, dan itu artinya Perang Dunia Kedua telah berakhir. Mendengar kabar itu, Henrik pun langsung pergi dan berencana akan segera kembali ke Austria. Namun saat sedang berkemas, Henrik malah mendapat kiriman surat dari putranya, yang mana di dalam surat itu dituliskan bahwa Rolf tidak akan menganggap Henrik sebagai ayahnya, dan Rolf juga melarang Henrik untuk mengirim surat lagi kepadanya. Tentunya kenyataan itu membuat Henrik yang awalnya bersemangat pulang untuk menemui anaknya menjadi lemas dan mengurungkan niatnya untuk pulang ke Austria. Keesokan harinya Henrik yang sedang merongkol tidur diminta untuk datang menemui Dalai Lama di istana. Namun sebelum menghadap Dalai Lama, Henrik harus terlebih dahulu pergi ke rumah ibunya Dalai Lama untuk belajar tentang aturan dan tata tertib saat berhadapan dengan Dalai Lama. Karena menurut kepercayaan masyarakat Tibet, Dalai Lama ke-14 adalah reinkarnasi dari Avalokitesvara, sang cinta kasih. Sehingga seseorang yang menghadap Dalai Lama harus tetap berdiri membungkuk untuk menghormat, tangan terlipat untuk memohon, dan jika seseorang duduk bersama Dalai Lama maka pastikan posisi duduknya lebih rendah dari Dalai Lama. Selain itu, Henrik juga dilarang menatap mata Dalai Lama dan juga dilarang berbicara sebelum Dalai Lama berbicara. Dan yang terpenting, selalu memanggil Dalai Lama dengan sebutan yang Maha Suci. Bring you along to my monthly audience. Kemudian setelah memahami aturan dan tata tertibnya, ibu Dalai Lama mengantarkan Henrik bertemu Dalai Lama di istana kerajaan Tibet. Saat Dalai Lama melihat Henrik, dirinya begitu senang. Bahkan saking kagumnya melihat rambut Henrik yang berwarna kuning, Dalai Lama sampai memegang rambut Henrik begitu lama. Setelah itu Dalai Lama ke-14 yang memiliki sikap terbuka terhadap pengetahuan meminta pada Henrik untuk sering datang menemuinya dan menceritakan tentang dunia. Selain itu Dalai Lama juga meminta pada Henrik untuk membangunkan sebuah bioskop agar dirinya bisa melihat panggung peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di dunia. I'm proud to be of service, Your Holiness.
Beberapa hari kemudian Henrik sudah memulai proyeknya membangun sebuah bioskop. Namun saat para pekerja menggali tanah untuk membuat fondasi dan melukai cacing, tanah, para pekerja malah menghentikan pekerjaannya karena mereka menganggap kalau kehidupan bagi setiap makhluk adalah hal yang sangat berharga. Dan karena masalah cacing itu, Henrik pun lalu menceritakannya pada Dalai Lama. Kemudian Dalai Lama pun menjelaskan bahwa masyarakat Tibet percaya kalau semua makhluk hidup adalah reinkarnasi leluhur mereka di masa lampau, dan karena hal itu masyarakat Tibet akan menunjukkan rasa hormat dan berbuat kebaikan pada leluhurnya dengan cara tidak pernah menyakiti segala sesuatu yang masih hidup. Dan sebagai solusinya para biksu akhirnya mendampingi pembuatan bioskop untuk menghormati cacing yang berada di sana. Hari-hari pun terus berlalu dan kini Henrik lebih sering menghabiskan waktu bersama Dalai Lama. Membuat Dalai Lama sangat merasa senang karena Henrik adalah pria yang cerdas dan memiliki banyak pengalaman, sehingga dirinya bisa belajar banyak hal tentang dunia dari Henrik. Beberapa bulan kemudian Ngawang Jigme mengundang Henrik dan Peter untuk makan siang bersama para pejabat negara. Karena pada hari itu Ngawang Jigme telah diresmikan sebagai gubernur baru di kota Chamdo, yaitu sebuah kota strategis yang menjadi jembatan antara negara Cina dan Tibet. Dan tidak berselang lama setelah pengangkatan Ngawang Jigme sebagai gubernur pada tanggal 1 Oktober 1949, Mao Zedong yang merupakan ketua Partai Komunis Tiongkok telah berhasil naik tahta menjadi presiden baru Cina. Dan misi pertama Mao Zedong setelah menjadi presiden adalah menyatukan semua daratan Cina, yang artinya karena kerajaan Tibet berada di wilayah integral Cina, maka Tibet juga harus bergabung dengan negara Cina. Menanggapi hal itu, pemerintah Tibet menegaskan bahwa Tibet adalah negara yang berdaulat yang tidak akan pernah tunduk dengan negara manapun. Dan karena hal itu, semua aktivitas politik Cina yang berada di perbatasan kota Chamdo harus segera diusir. Setiap harinya seperti biasa, Henrik banyak sekali menghabiskan waktunya bersama Dalai Lama yang ingin banyak belajar darinya. Hingga suatu ketika Dalai Lama pun akhirnya mengetahui kalau ternyata Henrik sudah mempunyai seorang anak meskipun dirinya tidak pernah melihatnya. What did you do? Although I've never seen him. Saat malam Natal, Henrik pun memberikan sebuah kado kepada Pema dan Peter. Dan di sini Peter benar-benar sangat merasa terharu karena kado yang diberikan Henrik ternyata berisikan jam tangan miliknya yang dulu ditukarkan dengan makanan di pasar. Ternyata selama ini diam-diam Henrik mencari jam itu demi menjaga persahabatan mereka. Menyadari bahwa kini Henrik telah berubah tidak egois lagi seperti dulu, Peter pun menghampirinya dan dirinya pun akhirnya mengucapkan terima kasih karena dulu saat mendaki Nanga Parbat, Henrik sudah menyelamatkan nyawanya. Keesokan malamnya Dalai Lama bermimpi yang sangat mengerikan di mana dirinya melihat tentara Cina menghancurkan desa Taxter, yakni sebuah desa tempat dirinya dilahirkan, dan juga membunuh para biksu yang ada di sana. Karena merasa ngeri, Dalai Lama yang terbangun pun memanggil Henrik untuk datang ke kamarnya. Lalu sambil menangis Dalai Lama pun menceritakan tentang mimpi buruknya itu kepada Henrik. Mendengar itu lalu Henrik pun mencoba menenangkan Dalai Lama dengan mengatakan kalau itu hanyalah sebuah mimpi yang tidak perlu dipikirkan. Kemudian karena semalaman Dalai Lama tidak bisa tidur, lalu Henrik pun menceritakan pengalamannya saat dirinya mendaki gunung. Absolute simplicity. That's what I love. The deep, powerful presence of life. All confusions, you have focus. I've only felt that way one other time. Pada awal tahun 1950, Kungho Sarung mengabarkan pada Henrik kalau hari ini pasukan Cina telah menduduki sebagian wilayah utara Tibet. Pasukan itu bergerak memasuki pedesaan Taxer, menghancurkan kuil, membakar kitab-kitab suci, dan membunuh beberapa biksu, di mana hal itu berarti mimpi Dalai Lama ke-14 adalah benar. Dan saat rapat darurat diadakan, Kungho Sarung sebagai Menteri Pertahanan mendapatkan tugas untuk memukul mundur pasukan Cina dari tanah Tibet. Mendapat tugas itu lalu Kungho Sarung pun
menjelaskan kalau saat ini Cina datang ke Tibet dengan armada 1 juta pasukan, sementara Tibet hanya memiliki 8.000 pasukan, sehingga bisa dipastikan kalau misi perlawanan terhadap pasukan Cina adalah misi yang sia-sia. Namun karena di Tibet tindakan menyerah adalah tindakan yang berdosa, maka meskipun mustahil, Kungo Sarung pun bersedia untuk melakukan perlawanan. Dan sebagai persiapan menghadapi peperangan, pasukan Tibet pun terus berlatih perang dengan persenjataan kuno yang mereka miliki. Dalam kondisi darurat, rakyat Tibet percaya bahwa musuh adalah guru terbaik, sebab hanya seorang musuh yang bisa membantu mereka bisa mencapai cinta, kasih, dan kesabaran. Dan untuk menyambut kedatangan Jenderal Cina yang bernama Chang Jingwu ke Tibet untuk melakukan perundingan, upacara suci pun digelar di seluruh kota Lhasa, di mana para biksu mengukir patung dewa dengan mentega, dan saat mentega itu meleleh karena panas sinar matahari, maka itu akan menjadi pengingat bagi masyarakat Tibet bahwa segala sesuatu tidak ada yang abadi. Bukan hanya patung dewa dari mentega, namun selama berhari-hari para biksu juga membuat sebuah mandala dari pasir sebagai simbol pencerahan dan perdamaian. Dan saat Jenderal Chang Jingwu sampai di Tibet, Ngawang Jigme sebagai orang pertama yang menyambut kedatangan Jenderal Chang, dirinya mencoba memberitahu bagaimana aturan dan tata tertib saat bertemu Dalai Lama. Namun namanya juga komunis, Jenderal Chang tidak menghiraukan apa yang Ngawang Jigme katakan. Bahkan saat sampai di istana kerajaan Tibet, Jenderal Chang dengan seenaknya menghancurkan mandala yang telah dibuat oleh para biksu selama berhari-hari. Kemudian saat Jenderal Chang melihat Dalai Lama berada di atas singgasananya, dirinya menolak untuk duduk di bawah Dalai Lama. Sehingga dengan kerendahan hatinya Dalai Lama turun dari singgasananya untuk memulai perundingan. Di sini Jenderal Chang menjanjikan otonomi regional dan kebebasan beribadah jika Tibet mau menerima Cina sebagai pengendali politiknya. Mendengar penawaran itu, Dalai Lama hanya menjawab dengan perkataan Buddha bahwa semua hidup adalah keberanian menghadapi semuanya, dan saat orang memahami hal ini maka dirinya tidak akan membunuh ataupun dibunuh. Lalu Dalai Lama menegaskan bahwa kata-kata Buddha tersebut sudah terpatri di dalam hati setiap penduduk Tibet, sehingga itu menjadi alasan mengapa masyarakat Tibet menolak kekerasan dan pemaksaan. Dan untuk menutup pembicaraan, Dalai Lama mendoakan agar Jenderal Chang bisa melihat kekuatan terbesar di Tibet, bukan melihat kelemahannya. Mendengar itu, Jenderal Chang akhirnya pergi dari istana dengan perasaan kecewa. Religion is poison. Beberapa hari kemudian, Kungo Sarung mendapat surat dari kota Chamdo bahwa hari ini Jenderal Chang bersama 84.000 pasukannya telah menghantam perbatasan Tibet di wilayah Dengo. Dan itu artinya dalam waktu dekat kota Chamdo yang merupakan jalur utama masuk ke Tibet akan mendapatkan serangan maha dahsyat dari pasukan Cina. Dan jika Chamdo jatuh, maka bisa dipastikan seluruh kota Tibet akan segera jatuh ke tangan Cina. Dan untuk menghentikan laju pasukan Cina sampai ke Chamdo, Ngawang Jigme selaku gubernur kota Chamdo telah mengirim beberapa pasukan ke garda terdepan untuk melakukan perlawanan. Dan dengan peralatan seadanya, hari itu pasukan Tibet pun bersiap untuk menghadang pasukan Cina yang akan masuk ke kota. Pertempuran itu pun berlangsung selama 11 hari, dan dengan armada besarnya pasukan Tibet dibuat tidak berdaya oleh pasukan Cina. Karena hal itu, Ngawang Jigme yang tidak ingin melihat korban pasukan Tibet semakin banyak, akhirnya dirinya pun memutuskan menghancurkan gudang amunisi Tibet dan menyerah kepada Cina. Meskipun itu sangat bertentangan dengan tradisi Tibet yang tidak mengenal kata menyerah. Dan saat penandatanganan perjanjian, dengan perasaan kecewa, Kungo Sarung memberitahu Henrik bahwa jika Ngawang Jigme tidak menghancurkan pasukan senjata, gerilyawan Tibet bisa saja menguasai jalur pegunungan selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun, dan itu memberikan mereka waktu untuk meminta bantuan negara lain. Namun kini semuanya sudah terlambat. Make appeals for help to other nations.
Setelah kota Chamdo dikuasai Cina, maka tentara Cina pun bisa dengan mudah memasuki kota-kota lain di negara Tibet. Pemandangan baru di Tibet juga terjadi karena sepanjang jalan dan gedung-gedung penting di Tibet kini dipenuhi dengan foto-foto Mao Zedong. Tentunya kenyataan itu membuat Henrik merasa kecewa dan juga sangat marah kepada Ngawang Jigme karena telah mengkhianati negaranya. Dan Henrik menyatakan kalau persahabatan mereka berakhir sampai di sini. Bahkan saking marahnya, Henrik sampai mengembalikan baju pemberian Ngawang Jigme, dan itu merupakan sebuah penghinaan berat dalam budaya Tibet. Namun Henrik tak peduli, kemudian mendorong Ngawang Jigme di depan para tentara Cina untuk mempermalukannya. Karena kekacauan yang terjadi, Henrik pun merasa sangat khawatir dengan keselamatan Dalai Lama sehingga dirinya meminta pada Dalai Lama untuk ikut dengannya pergi meninggalkan Tibet. Namun Dalai Lama menjelaskan bahwa saat ini dirinya adalah pemimpin spiritual Tibet dan dalam waktu dekat dirinya akan dinobatkan sebagai pemimpin spiritual sekaligus pemimpin negara. Dan karena alasan itu dirinya tidak bisa pergi meninggalkan Tibet. Selain itu bagi Dalai Lama melayani rakyat adalah jalan pembebasannya. Mendengar hal itu, Henrik yang awalnya ingin pergi dari Tibet akhirnya memutuskan tetap tinggal di Tibet untuk melayani Dalai Lama. Akan tetapi Dalai Lama yang tahu kalau Henrik memiliki seorang anak di Austria dan hubungannya tidak baik, meminta pada Henrik untuk segera pulang dan memperbaiki hubungan dengan putranya, lalu menjadi seorang ayah yang baik. Can't even imagine how I pictured the world without him in it. You finished your job with me. You should go home and be his father. Be a pleasure, my friend. 1 minggu kemudian pada tanggal 17 November 1950 Dalai Lama ke-14 pun dinobatkan sebagai kepala negara Tibet dan Henrik juga berada di sana untuk melihat keagungan penobatan Dalai Lama. Setelah acara penobatan berakhir, Henrik pun pergi ke rumah Peter untuk berpamitan karena dirinya akan pulang ke Austria. Dan sebagaimana tradisi di sana, Peter menuangkan secangkir teh di cangkir milik Henrik dan akan membiarkan teh itu tetap di tempatnya sampai pemilik cangkir itu kembali. It's untouched, waiting for his return. Kemudian sebelum benar-benar pergi, Henrik pun menemui Dalai Lama untuk berpamitan. Lalu Dalai Lama pun mendoakan keselamatan dan kebahagiaan untuk Henrik. Selain itu, sebagai kado perpisahan, Dalai Lama pun memberikan sebuah kotak musik yang sangat dirinya sukai pada Henrik untuk kenang-kenangan sekaligus sebagai tanda bahwa persahabatan mereka tidak akan pernah berakhir sampai kapanpun. Dan setelah itu Henrik pun mulai melakukan perjalanan untuk kembali ke Austria. Pada tahun 1951 Henrik pun sudah sampai di Austria dan karena pengaruh Dalai Lama, kini Henrik pun menjadi pribadi yang tenang dan tidak mudah marah seperti dulu. Bahkan ketika dirinya pergi ke rumah Ingrid dan Horst untuk bertemu putranya, Henrik sama sekali tidak menaruh kebencian pada mantan istri dan sahabatnya itu. Karena bagi Henrik yang terpenting saat ini adalah memperbaiki hubungan dengan putranya. Namun seperti yang tertulis dalam suratnya, Rolf tidak mau bertemu dengan Henrik dan tidak mau mengakui kalau Henrik adalah ayahnya. Akan tetapi akhirnya Henrik merasa sedikit lega ketika dirinya melihat Rolf sedang memainkan kotak musik pemberian Dalai Lama. Bertahun-tahun kemudian Henrik dan Rolf yang kini remaja terlihat mendaki gunung bersama, di mana hal itu menunjukkan bahwa mereka telah memperbaiki hubungannya. Tapi kini bukan bendera Austria ataupun Jerman yang Henrik kibarkan, melainkan bendera Tibet yang selalu dirinya bawa kemanapun pergi. Tamat ending yang sangat mengharukan sekali, cerita yang sangat panjang dan sangat waas. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton, semoga terhibur dengan videonya. Menurut saya pelajaran baik yang dapat diambil dari film ini adalah
bahwasannya penyesalan selalu datang di akhir. Oleh karena itu, jika mau melakukan sesuatu harus memikirkan lebih matang dan jangan menuruti ego, karena itu tidak baik. Seperti halnya Henrik yang pada akhirnya menyesal telah ikut dalam ekspedisi menaklukkan puncak Nanga Parbat. Pendakiannya tidak berhasil sampai puncak karena tertangkap oleh militer Inggris. Sudah gitu, istrinya minta cerai lagi dan menikah dengan sahabatnya. Sungguh menyakitkan sekali. Dan naasnya lagi, putranya juga hampir tidak mau mengakui Henrik sebagai ayahnya. Yang kedua, perbedaan agama tidak menjadikan kita penghalang untuk berteman, karena saling menghargai perbedaan keyakinan adalah sebuah keharusan sebagai sesama manusia. Oke, segitu saja. Akhiri saja, saya Boy pamit dari ruang dengar Anda. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.